tim atau berposisi incident commander. Disitulah pemberi komando tertinggi di saat bencana terjadi. Biasanya Pak Wali Kota dengan Pak Hadi. Oke, ini kita masuk pada teori. Dalam penanggulangan bencana itu ada 3 fase. Tadi kita sudah bahas pra bencana, pasca bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Nah, di saat pra bencana itu kita berupaya bercerita tentang bagaimana memanage, mengatur sebuah risiko. Karena bencana tersebut ada yang bisa dicegah, ada yang tidak. Begitu kan? Yang bagi yang bisa dicegah kita lakukan upaya pencegahan. Bagi yang tidak, ya udah kita lakukan upaya kesiapsiagaan. Tidak bisa dicegah. Gempa siapa yang bisa cegah? Gitu kan? Tapi kalau banjir bisa. Oke, pencegahan dan mitigasi dan kesiapsiagaan itu intinya. Intinya dimanage dengan baik dulu, terus dilakukan upaya pencegahan. Dari upaya pencegahan tersebut apabila tidak bisa dicegah berarti dibikin proteksinya dengan cara membangun atau melakukan mitigasi. Mitigasi itu pun ada 2, struktural dan non struktural. Kalau yang struktural itu bersifat fisik. Misalkan saja sebuah tebing keropos, ya udah bikin dinding pengaman tebing. Mitigasi. Masyarakat di satu tempat rentan, ya udah kita edukasi masyarakatnya. Non struktural. Seperti sekarang saya juga sedang melakukan mitigasi non struktural, melakukan pendidikan, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan seperti itu. Dan apabila sudah dilakukan upaya tersebut, ternyata si risiko bencana juga tidak bisa dielakkan, atau dalam arti kata memang ada di lingkungan tempat tinggal, ya udah kesiapsiagaan dalam arti kata seperti ini. Kita tahu bencana itu seperti rumah ya, berada di pinggir tebing. Kita tahu ancaman tebing itu longsor akan ada setiap saat, setiap waktu. Tapi mau pindah kemana? Belum tentu juga ada punya tanah lain. Terus memang rumah itu seperti rumah keong yang bisa dipindahkan. Bangun ulang kan? Akhirnya si masyarakat berpikir, Pak, mau kemana? Ini sudah aset terakhir. Ya mau tak mau kita ajar mereka untuk siap-siaga. Bentuknya seperti apa? Begitu tanda-tanda bencana seperti itu. Jadi bencana itu supaya tidak menakutkan, dipelajari karakternya. Seandainya kalian ketemu saya setelah Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri, kalian ketemu saya berewokan. Karena sunahnya kan begitu ya. Menjelang hewan yang dipotong kan nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong jenggot, rambut dan segala macam begitu kan? Kan sunah. Pasti begitu dia, Pak Robert berewokan, wih sangar itu. Coba kalau dikenal karakternya, oh ternyata murah senyum, baik hati, tidak sombong, rajin mengaji, suka sedekah. Ya mana kantongnya? Kayak gitu ya. Ya seperti itu. Kalau kita sudah kenal karakternya, rasa takut itu jauh. Seperti itu juga bencana. Nah gitu, kita ajarkan masyarakat kenal karakter bencana yang ada tempat tinggal mereka, sehingga begitu tanda-tandanya datang, bersahabat dengan bencana itu bukan bencana datang terus kita rangkulan, berpelukan. Bukan seperti itu. Ya, begitu dia datang, kita itu dia. Oke, di fase kesiapsiagaan, pra bencana. Terus saat bencana terjadi satu saja urusan kita sebenarnya, manajemen kedaruratan. Apa itu? Kapan kita harus turun? Mana yang lebih prioritas? Super prioritas berikutnya. Itu harus jelas. Kalau kalian nanti bercerita tentang begitu terjadi bencana terus kalian turun ke lapangan, biasanya ada konsep triase. Iya. Gitu ya. Di triase itu ada lagi pendalamannya, pembagiannya ada 3. A. Aman tempat, aman diri, aman lingkungan. Aman petugas, aman korban. Aman petugas, aman korban, aman tempat. Gitu kan? Nah seperti itu juga. Itu yang dilakukan. Bagaimana itu? Dan terus juga bagaimana jangan sampai terjadi upaya penanggulangan bencana yang menumpuk. Contohnya saja begitu terjadi banjir. Kemarin itu terjadi di 4 kecamatan. Kota Tengah, Nanggalo, Kuranji, Pau. Kalau tidak dikoordinir dengan baik, saya punya keyakinan semua akan lari ke Nanggalo. Kenapa? Dekat dengan pusat kota, mudah dijangkau. Ya, ntar kalau apa-apa juga gampang keluarnya. Coba kalau ke Pau, Batu Busuk,
Sudah saya pernah tanggal 25 malam hampir saya nggak bisa keluar. Tanggal 25 hari pertama banjir itu subuh saya ada di situ sempat pulang habis maghrib saya kesana lagi nggak bisa keluar. Pasti itu bagi orang malah tugas di situ, gitu kan? Tapi kalau sudah diatur dalam manajemen kedaruratan udah selesai, nggak ada cerita. Kami di BPD 70 orang, lebih banyak dari kalian. Begitu penugasan nggak ada cerita, Pak Robert pauh, udah jalan. Nanti Pak Kabit A Kota Tengah, Kabit B Kuranji, Kabit C, kita ada 3 kabit, Kabit 1, Kabit 2, Kabit 3, ini Nanggalo, udah selesai. Tak ada cerita, saya nggak mau lah, pauh itu gimana lah, gitu ya. Sungainya berpindah-pindah gitu, nggak bisa. Tapi itu sudah ada manajemen, ada pengaturan. Terus juga di pasca bencana itu yang manajemen pemulihan. Nah, yang saya sampaikan tadi, manajemen pemulihan ini kan kelihatan nih, ini lebih banyak pekerjaannya, tapi manajemen pemulihan lebih besar cost-nya. Sampai sekarang bercerita tentang Huntara dan Untap aja kita udah pusing. Ancamannya apa? Begitu semua diwujudkan, tunjangan kinerja kami bisa tidak dibayar karena tidak ada uang lagi. Bayang ya? Kalau bagi kami aparat ini ada potensi mengganggu kepada tingkat kemakmuran pegawai. Nah, di bidang kami ada 3 itu, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaulatan dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Mudah-mudahan nanti kalian ketemu dengan kami lagi di NAS, ini sudah berubah karena sekarang ini masa transisi di mana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu dipecah jadi 2 dan bidang kedaulatan dan logistik digabung dengan rekon on proses. Jadi ini disatukan, yang merah dengan hijau, kuning dipecah 2. Kaminsun lah. Oke, terus lagi pra bencana, ini tugas-tugasnya. Risiko bencana terus dikaji dan harus dipersamakan. Tidak boleh keputusan risiko bencana itu ada di satu tangan. Jadi kalau lihat nanti komunitas nanti ada ya. Nah, nanti di komunitas itu akan ketemu tuh semua orang punya kepentingan. Akan terjadi tarik ulur. Semuanya adalah kesepakatan. Bencana seperti itu. Ya, kalau tidak sepakat, no, risikonya tanggung bersama. Mitigasi dan pencegahan, terus kesiapsiagaan. Nanti itu aja. Kaji risiko bencananya, apa upaya mitigasinya, upaya pencegahannya. Kalau tidak bisa, kesiapsiagaan apa? Semuanya disusun dengan baik. Ya, diskenariokan, disimulasikan dan disosialisasikan dan disimulasikan. Jadi tidak jarang kenapa simulasi gagal? Karena apa? Karena skenario tidak pernah diurai. Jadi besok apabila ada suatu program simulasi penanggulangan bencana, sosialisasikan kepada seluruh pemegang peran bagaimana skenario yang dilakukan. Terus jelaskan siapa berbuat apanya. Kalau tidak nanti ada potensi kecelakaan dalam latihan. Oke, di tanggap darurat penyelamatan atau rescue, sengaja saya hari pakai baju rescue karena tim rescue ini sering dipojokkan orang, selalu bilangnya terlambat. Pernah tahu nggak? Begitu kita datang pun kita dihujat, kok tidak bawa ini, tidak bawa itu. Bayangkan ada sebuah komplek perumahan karena baru airnya cuma selutut, langsung telepon BPBD minta perahu karet. Memang layak perahu karet turun di situ. Airnya cuma selutut, Bu, dia nyebrang aja bisa kok. Kenapa harus perahu karet? Jadi seperti itu. Masyarakat kalau minta banyak pasti minta banyak, tapi di situ kita ada ngasih. Ya, makanya kami selalu datang. Kok nggak bawa perahu karet, Pak? Emang rumah ibu tenggelam semua kah? Oh, jadi tunggu tenggelam dulu ya Pak, baru susah juga kita ngomong. Yang pertama penyelamatan supaya bisa diselamatkan. Yang kedua dilakukan upaya evakuasi. Evakuasi itu hati-hati ya, karena sudah sering juga berseliweran di media. Sudah dilakukan evakuasi pohon tumbang, evakuasi. Sementara evakuasi itu adalah memindahkan seseorang atau korban dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Oh iya, saya lupa kalau pohonnya sudah mati kalau jatuh ya. Tidak. Ini bercerita tentang nyawa umat manusia dan ternak peliharaan boleh. Evakuasi sapi. Pohon lucu.
Jadi medis ada peran kita ya. Ya. Upaya medis itu saya bilang tadi mulai dari triasenya sampai tindakan pertamanya sampai tindakan lanjutannya. Karena nanti yang paling berat itu adalah di saat bencana terjadi itu adalah staging area. Itu pasarnya penyakit di situ. Semua yang tangis merintih ada di sana. Nah, disitulah terjadi proses pemilahan mana yang masuknya di rumah sakit lapangan, ada mana sampai ke rumah sakit rujukan. Itu urusan ada semua. Terus pasca bencana, ini ada urusan kita di sana? Ada. Trauma healing. Ya. Ada belajar jiwa kan? Ada ya. Itu dia. Penyejuk hati itu terkesan mudah, murah tapi tidak mudah. Saya pernah hadapi dengan gagah perkakasnya, bukan perkasa ya. Ada orang baru meninggal anak karena longsor gempa 2007. Begitu saya samperin, saya datang, gimana Bu? Langsung dia lihat, pasang wajah perang. Dah tahu orang berduka bagaimana Bu. Jadi tidak segampang itu. Kita harus belajar. Terakhir belakang baru saya tahu ternyata harus ada pendekatan psikologi. Kita cari tahu bagi tak nyaman ternyata. Jadi otomatis untuk membuka komunikasi itu berat. Dan itu penyebabnya saya ambil manajemen komunikasi. Dan belakang baru saya tahu, oh ternyata tidak harus saya yang harus sentuh perasaan orang tersebut. Saya cari siapa? Kalau di agam sana saya tugas di agam cari wali negarinya, wali jorongnya. Bahkan yang paling manjur siapa? Orang yang sependeritaan. Si A punya anak meninggal, si B punya anak meninggal. Ada yang ikhlas, ada yang belum ikhlas. Yang ikhlas saya ambil. Ibu, tolong dipujuk saudaranya. Jadi begitu dia datang, pegangin, gimana? Anak saya. Si ibu yang ikhlas bilang apa? Sama, saya juga. Akhirnya si ibu yang belum ikhlas bilang, segitu mudahnya kamu melupakan. Si ibu yang sudah ikhlas bilang, terus kalau kita tidak ikhlas anak kita bisa balik lagi. Coba kalau kita bilang begitu, yang ada ibunya keluar ke belakang ngapain? Ngambil golok. Gitu ya. Ini hati-hati nih trauma healing. Mudah tapi tidak mudah. Atau sebaliknya. Gitu ya. Terus juga konsep dasar. Ini yang saya ajak nih. Kemanapun kita pergi, yang pertama kaji dulu resiko bencananya apa di setiap tempat. Terus juga sistem peringatan ini apa di situ. Kalau di Basko itu kemarin ada sirine nggak? Ada nggak kelihatan tombol-tombol sirinenya? Ada, tapi untuk damkar. Tapi itu bisa dipakai. Intinya mereka bagaimana memperlihatkan. Terus peta evakuasi itu ditunjukkan dengan rambu-rambu petunjuk arah. Kemanapun pergi lihat itu. Terus penyusunan rencon. Ini hanya mereka yang tahu. Itu ketahuan dari mana? Cara cerita ya, bahwasanya suatu lokasi itu sudah ada petunjuk mereka punya rencon. Pertama, ada tim yang tersebar di beberapa tempat. Apakah itu security atau tidak? Ya, yang kedua, biasanya di tempat-tempat tertentu ada simbol-simbol tertentu. Kalau di rumah sakit biasanya diwakili dengan helm. Ada helm kuning, ada helm putih, ada helm merah, ada helm biru. Ya di situ ketahuan di saat merah ada kejadian kebakaran, mereka semua pakai helm merah. Berarti hazardnya kebakaran. Jadi seperti itu ya. Itu cari tahu. Terus SOP penanggulangan bencana. Biasanya SOP tersebut kan terlihat ada peta-peta di setiap lantai. Ya, peta tersebut dilengkapi dengan petunjuk siapa saja yang bertanggung jawab di lantai itu. Oke. Terus rencana penanggulangan bencananya, kalau ini agak susah juga karena mereka yang tahu. Tapi bagi kita sering berkunjung di situ akan kelihatan. Kalau saya lihat di BCM itu namanya, ya, BCM bukan BCL ya. Begitu saya datang ke situ, tangga daruratnya betul-betul darurat. Saking daruratnya itu belum diplester. Waktu itu saya sempat lihat, tengok ada jendela kacanya, saya lihatin, masih ada ember catnya di situ, tangganya di situ. Oh betul darurat. Tangganya masih ada tangga kayu. Ternyata berfungsi darurat sebagai tempat gudang.
Saat itu ya, itu beberapa bulan yang lalu. Kemarin saya belum datang lagi. Terus pernah dilakukan sosialisasi. Sosialisasi itu biasanya ya setiap daerah. Ini biasanya hotel. Hotel apabila kita ada kegiatan di sana, ada ruang kelas, biasanya ada safety induction. Jadi ditampilkan video atau minimal ada seorang petugas dari hotel. Baik Bapak Ibu semua Anda sedang berada di hotel A, di ruangan B dengan kondisi seperti ini. Dimanapun hazard-hazard yang ada di sini adalah ini, itu dia. Tapi apabila terjadi kondisi chaos, kita punya beberapa pintu seperti kita naik pesawat lah. Dikasih unjuk nanti Bapak bisa pintu sebelah kanan, lari ke sana, kiri. Nah, itu. Terus sosialisasi dan simulasi. Dan simulasi ini biasanya dilakukan, kami selalu mengarahkan kalau bisa jangan sekali setahun dan juga sekali semester. Kalau bisa sekali 3 bulan, 4 kali setahun. Tujuan simulasi adalah membuat kita latah. Satu, yang kedua, latihan atau simulasi pertama ada cacat, diperbaiki di saat latihan kedua. Ada lagi diperbaiki saat ketiga. Ada lagi seperti itu. Atau simulasi itu dilakukan di saat ada pertukaran orang, personil atau manusia yang ada dalam lingkungan itu. Seperti mahasiswa 2 tahun 3 tahun off, gitu ya. Ada lagi maba baru, mahasiswa baru, seperti itu. Oke, nih yang disebut orang sering menyebutnya manajemen bencana, tapi ini sebenarnya siklus bencana. Nah di situ bisa kita lihat juga. Nah dari ini kita lihat ada garis ya, garis membagi 4. Nanti kalian bisa lihat dulu, bisa cari tahu di mana porsi tugas yang paling besar. Yang pertama itu pencegahan, yang kedua mitigasi. Ini saya urai tadi ya. Terus juga peringatan dini. Ini yang mau saya tambahkan. Peringatan dini ini adalah setiap hazard, setiap potensi bencana, peringatan dininya harusnya beda. Ya, jangan sampai nanti ibaratnya nanti kalian melakukan edukasi sekolah, peringatan dininya pakai bel sekolah. Begitu bel bunyi, anak-anaknya teriak, "Hore, pulang!" Gitu, karena belnya bunyi, bel pulang sekolah. Gitu ya. Jadi harus beda. Banjir seringannya apa? Tsunami seringannya apa? Gempa seringannya apa? Bagusnya seperti itu. Dan itu harus disepakati. Terus kesiapsiagaan sudah saya sampaikan. Kalau memang tidak bisa ngapa-ngapain lagi, kita siap siaga. Itu yang namanya, kalau kemarin itu ada cerita mengatakan menghadapi COVID itu kita bersahabat dengan COVID. Sehingga kita bisa lepas masker. Karena COVID itu nggak pernah habis. Tinggal bagaimana kita bisa memintas dan memotong supaya penyebaran itu tidak berlanjut. Oke, terus tanggap darurat tadi sudah saya terangkan juga. Terus bantuan darurat. Nah ini di saat fase darurat bencana, semua orang akan mau dengan senang hati membantu. Tapi itu ada manajemen bantuannya. Ada inventory, berapa barang masuk, dari siapa masuknya. Ada barang keluar, kemana saja, kepada siapa dikeluarkan, ada dokumen penerimanya. Apabila itu tidak dilakukan, nanti begitu dia audit, udah masuk pesantren, lembaga pemasyarakatan. Hati-hati, makanya separuh dari langkah kami adalah hukum, separuh lagi tanggung jawab bencana. Serba susah ya. Ada nggak separuh lagi kebahagiaan? Mudah-mudahan keikhlasan bisa membuat kita bahagia. Terus juga pemulihan sudah saya ceritakan lagi bahwasanya banyak hal yang harus dipulihkan, mulai dari fisik sampai mental. Yang paling lama mental. Karena di bencana gempa yang terjadi di Pasaman 2022, gempa pertama 5,2, gempa kedua 6,2, itu teriaknya enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 hari 4 hari setelah itu gempa lagi 2,4, tapi teriaknya luar biasa. Kenapa? Jiwanya terganggu. Rehabilitasi, rekonstruksi, dan membangun kembali. Jadi ini siklus kebencanaan, boleh dikatakan ada juga tahapan-tahapan atau juga yang menyebut manajemennya di situ. Oke, ini saya baca sekilas saja implementasi tugas BNPB atau BPBD. Ini tahap-tahap pelaksanaannya.
Dan tujuannya, upaya manajemennya, pra bencana apa, saat bencana apa, dan pasca bencana apa. Contohnya saja di pra bencana itu tujuannya mengurangi risiko bencana. Itu tujuannya, tujuan kerja utamanya. Di saat bencana terjadi, itu penanganan darurat bencana harus ditangani. Tidak ada cerita lagi, kita lakukan ini, udah nggak ada lagi, sikapi aja, evakuasi, selamatkan, terus melakukan upaya pengutamaan jiwa daripada yang lain. Bahkan tidak jarang kalau tidak hati-hati menjadi ancaman bagi personil, petugas. Tidak jarang untuk menyelamatkan korban, kami harus korban juga. Contohnya saja menyelamatkan orang yang tenggelam di laut. Orang tenggelam itu kemauannya untuk selamat tinggi, tapi tidak pernah peduli dengan petugas. Begitu petugas datang, apa yang dilakukan? Dia benamkan petugas asalkan dia itu muncul. Gitu kan? Resikonya ada nggak di petugas? Ada. Terus apa yang dilakukan oleh petugas? Petugas itu pakai life jacket. Kalau saya pernah lakukan itu, yang saya lakukan daripada saya ditenggelamkan oleh korban, mendingan life jacket saya lepas, saya lempar ke dia. Lu pakai, gua aman. Strategi aja. Tapi kalau seandainya ada ringboy, ya udah saya lempar ringboynya atau pelampung. Oke, itu. Ini tidak banyak yang kalau kita uraikan bisa satu hari, banyak hal. Nah, di saat pra bencana ini banyak PR yang diselesaikan, mulai dari perencanaannya, upaya-upaya pengurangan risiko dan pencegahannya, banyak hal dimulai semua. Ya, coba kebayang nggak? Dari 3 fase itu, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, yang beratnya di mana? Ujung dan pangkal. Di pra bencana banyak tugasnya, di pasca bencana juga. Tapi apabila di pra bencana optimal, insya Allah di pasca bencana itu bisa menyusut. Ada beberapa item pekerjaan yang bisa diabaikan karena tidak muncul. Seperti itu ya. Oke, ini saya tinggal. Ini KRB harus sepakati. Itu dokumen, itu saya screenshot cover kajian risiko bencana BPBD Kota Padang. Kita sudah banyak sampai tahun 2027 berlakunya. Oke ya. Ada di situ kita mengkaji beberapa hal. Ini kita sepakati, kita munculkan dulu. Apa sih potensi bencana? Ada gempa, ada tsunami. Terus yang tertinggi kita apa? Yang nomor 2-nya apa? Yang nomor 3-nya apa? Seperti itu. Oke ya. Ini adalah hasil kesepakatan bersama. Tidak pernah juga kami diintimidasi oleh Bapak Wali Kota. Pokoknya enggak deh. Bencananya di Kota Padang itu yang utamanya adalah gempa. Enggak. Puting beliung enggak, Pak. Berdasarkan kajian ini segala macam, dan kita telahirkan dokumen ini bukan. Gitu ya. Nah, ini dagangan kita nih. BPBD Kota Padang ada memiliki dagangan dalam etalasenya. Itu nama kue yang pertama namanya banjir, ini berkuah. Kuenya namanya kue banjir. Ini banyak kuahnya nih. Tapi sayang ya, tidak manis, agak pahit. Yang kedua gempa bumi. Ini kayak kita minum Sprite, agak-agak menggigil gitulah. Yang ketiga tsunami. Ini hempasannya luar biasa. Gitu ya. Terus yang keempat tanah longsor, itu bikin kita bisa masuk ke dalamnya. Jarang-jarang juga orang cari sebentar, sudah dari dalam tanah dicari, terus diambil, dimasukin ke tanahnya. Iya. Gitu kan? Iya. Saya pernah alami ini gempa 2001. Jadi di Malala ada satu kampung yang habis, yang bersebelah dengan Priaman, sudah 30 hari masa tanggap darurat. Terus mau dilanjutkan pencarian. Saya usul, ngapain dicari? Sorry, kalau non muslim. Salah satu larangan bagi umat Islam adalah membaca aib mayat. Pernah nggak orang bisa ngelem mulutnya di saat ketemu mayat? Hancur lah. Bisa ngerem nggak? Nggak. Minimal bilangnya, Masya Allah, bau lagi. Udah sebulan loh. Ya kan? Aib nggak tuh? Aib.
Jadi saya sampaikan itu dalam rapat terakhir untuk perpanjangan. Saya bilang, toh nanti juga ketemunya dikuburkan lagi. Satu. Yang kedua, sekarang ketemunya dalam kondisi dalam satu tanah bersama. Ntar masuk juga dalam kuburannya kuburan massal. Dua. Yang ketiga itu baru saya bacain ayatnya itu. Jangan tambah dosa orang yang masih hidup dengan tanpa sengaja membacakan doa ayat-ayat korban yang sudah ada. Dan tidak jarang ketemunya sudah 1 bulan bajunya hancur. Ini nggak pakai baju, nggak lucu. Jadi itu makanya akhirnya tidak berpanjang. Oke, itu yang terbesar, yang terberat di Kota Padang ya. Ada 4, gempa banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor. Yang 1 dan 4 itu biasanya berdampingan. 2 dan 3 juga berdampingan. Ada gempa berpotensi tsunami, ada banjir berpotensi tanah longsor. Kenapa? Banjir kita berada di sungai besar dan tanah longsor berdampak pada perkampungan penduduk yang ada di bantaran sungai. Oke, ini risiko tertinggi. Terus personil Kota Padang ini menarik. Ini kalian tadi berapa? Ada berapa orang? 180. Iya. Saya cuma 70 orang. Tidak ada separuhnya. Gitu ya. Makanya tadi saya tidak lama-lama di situ. Lama-lama kalian pilih pun kami tak bisa pendampingan. Kami 70. Cuma di balik itu semua saya mau ngajak jumlah penduduk Kota Padang 924.000. Yuk bandingkan. Orang kami urus 924.000. Belum termasuk orang yang ada di ruangan ini yang tidak berKTP kan Padang. Kalau di jumlah itu semua menjadi 1.200.000, 1.300.000. Ini sih saja kalau sudah dibandingkan, nggak usah pencet kalkulator, udah saya hitung. 1 banding 13.000. Jadi 1 orang berdiri Robert Chandra harus covering sebanyak 13.000 orang. Bisa nggak? Kami tidak Superman, tapi kami super tim. Di mana ada BPBD, saya yakin ada FCAP, ada FK. Kenapa? Saya sudah buktikan banjir Juli, ini merinding nih. Juli 13 Juli 2023. Saya tidak pernah minta, ternyata UNAN turun, FK turun. Enak ngomongnya. Pak, kami udah turun 1.010 orang. Ya udah, rencana kerja apa deh? Kami bawa obat, bawa alat kesehatan. Udah, saya bilang gabung di Maransi, ada di jabatan tim kesehatan dinas kesehatan. Dan jam 10 pagi telepon lagi, Pak kami bawa nasi 300 bungkus. Seperti itu. Saya manas-manasin aja Ibu, manasin kalian semua. Mudah-mudahan suara netizen juga seperti itu. Ya, saya tahu kok, karena anak saya juga melakukan hal sama. Minatnya masih minim di situ. Tapi percayalah, kesempatan beramal kalian sambil mengajar jiwa kepemimpinan dan bersahabat dengan alat ada di sana. Ya, ini saya bantu aja untuk proklamirkan atau kampanyekan agar FI itu menjadi suatu hal yang menarik. Oke. Terus ini pentahelik. Ini kami ada di sini, pemerintah. Pemerintah ini khusus BPBD itu ada 3 peran. Yang pertama koordinator. Di saat seperti ini kita koordinasi aja. Tapi kalau sudah di saat bencana terjadi kami jadi komando. Otomatis TNI di bawah perintah, di bawah arahan. Tidak bisa TNI bilang saya nggak mau ke sana, saya mau ke sini. Enggak, di sana sudah ada orang Pak, Bapak harus ke sini. Saya saja unsur pimpinan pernah kejadian. Pas banjir kemarin itu saya harus di akhir Desember sudah teriak tentang kekurangan air. Saya sudah bawa tangki air 2. Saya giring 1 karena ada jadi masyarakat di situ. Begitu saya jalan keluar, saya sudah terlanjur belok kiri. Saya kontak Pusdalop. Makanya saya selalu bawa radio Pusdalop. Konsen saya radio 1. Saya turun ke arah Kuranji, langsung diprotek. Mohon izin komandan, posisi tim agar dibalik arahkan ke Lubuk Menturun. Karena apa? Ternyata PMI sudah turun di sana dengan mobil tankinya.
PU sudah turun di sana. Jadi mau tak mau saya harus balik, walaupun saya pimpinan, karena yang pegang peranan komandonya ada di Pusdaq sana. Seperti itu ya. Terus di saat bencana itu terjadi, tidak saja sebagai unsur komando, kami juga unsur pelaksana, evakuasi, manajemen posko, manajemen logistik, seperti itu. Oke, dari sisi pemerintah kita bergerak dengan regulasinya. Terus juga akademisi ada di situ, ada yang bisa baca saja pengembangan sistem peringatan ini. Itu kita bisa cari tahu kebenaran. Kalian bukan di dunia teknologi, bukan. Kami bercerita ini dengan Universitas Telkom Bandung. Mereka ciptakan produk-produk. Terus kita juga kalau di Padang kita dengan ITP. Mereka sudah punya drone yang bisa ngomong. Jadi drone-nya terkoneksi pada handphone, terus kita lakukan live voice di drone itu. Jadi mereka bisa terbang. Nah, yang lagi saya tantang sekarang live voice-nya itu mereka korban yang ada di dekat drone bisa ngomong juga dengan kita. Jadi komunikasi dua arah. Itu mau saya tantang. Dan kata kawan-kawan di ITP, insya Allah tanggal 26 besok itu bisa dirilis. Oke ya, terus juga media massa, sudah saya sampaikan tadi mereka butuh bagi kita untuk publikasi. Saya pernah kejadian 2007 gempa sampai Koto, tim saya, tim evakuasi, tim rescue itu sudah terlalu sampai di Solo, karena Solo itu hancurnya sepanjang jalan. Begitu sampai di sana, ternyata yang hancurnya adalah sampai Koto, Ngaresiano. Ya, gara-gara publikasi media, gara-gara menggunakan media komunikasi, baru kita tahu akhirnya sampai di Solo balik kanan. Itu satu. Yang kedua, dari cerita yang terlihat oleh masyarakat setiap orang lewat di Solo itu, makanya saya bilang foto acara kita upload di medsos kalian biar kita tahu kita punya aktivitas. Di saat itu saya berasa betul setiap orang lewat Solo selalu menelpon saudaranya, Solo hancur, Solo hancur. Tapi tidak pernah tahu bahwasanya Ngaresiano lebih hancur. Dan ketika itu saya buka media center di Jirek yang sekarang jadi Stikes ya. Ada Stikes di Jirek sekarang, swasta, Lambau apa sih? Lupa. Pokoknya jalan ke Palupuh. Itu kantor kita di Kakalama. Dulu di Dokabu kita, Dokabu Agam. Dan saya buka posko di situ, saya main di dunia maya, saya publish semua. Foto saya tabur dalam 2 hari. Nelpon Menteri Sosial langsung ke Bupati Agam. Pak Risto kenapa tidak bilang? Akhirnya apa? Semua barang yang masuk dari Kementerian Sosial lewat Teluk Bayur mereknya semuanya untuk Kabupaten Agam. Itu dia, foto media kita. Kalau dunia usaha mereka punya CSR. Kalau masyarakat sudah tahu, orang terdekat masyarakatnya Unannya kalian lah, ya kan? Bukan masyarakat yang ada di Limau Manis sana. Memang kalau ada bencana di Unan masyarakat masuk di situ bantu. Saya nggak yakin. Yang ada mereka ngurusin rumahnya sendiri kan. Terus ngurusin kampus siapa? Saya juga nggak yakin. Kalian kalau begini paling kalian juga lari ke rumah kos. Jangan. Percayalah, karena Unan adalah tempat evakuasi akhir di saat bencana Padang Lekeos. Paling tinggi, paling luas, dan lengkap fasilitas. Saya pernah tantang, kalian punya kos BEMA kan? Ya, komunitas siaga bencana Unan. Saya tantang, kumpulkan semua tenda yang di Unan, coba kalian gelar. Gladi alat kebencanaan. Di situ kita bisa hitung berapa kita mampu covering nanti di saat terjadi bencana. Oke, terus bencana ini pemerintah pusat dan daerah, kalau pemerintah seperti itu ya. Terus masyarakat itu tugas-tugasnya. Masyarakat itu nanti berperan sebagai relawan. Ada tingkat RW, ada tingkat kelurahan, ada kecamatan, ada tingkat kota. Itu namanya KSB nanti ya, kelompok siaga bencana. Nah nanti di saat NER sekalian akan mengurus yang di RW. Ya, di RW itu karena biasanya basisnya RW. Kalau kelurahan nanti terlalu besar. Karena kelurahan sudah ada pemerintahnya. Begitu kita lakukan stimulasi, pemerintah mengatakan justru mereka yang kontrol kalian. Tapi kalau RW, mereka juga dari masyarakat, justru mereka berasa kehadiran mahasiswa di situ. Tapi kalau di kelurahan yang ada kalian dimanfaati. Jadi
Dunia Sosial Indonesia, program CSR, akademisi, dosen, mahasiswa, pengabdian masyarakat itu yang kita tandem nantinya dan media pemerintahnya. Terus apa yang harus dilakukan di saat banjir dan kemudian yang terakhir banjir, sayangi alam itu yang saya lakukan besok beserta kawan-kawan Dandim dan relawan kebencanaan. Kegiatan kita namanya gerakan jaga alam. Itu besok. Insyaallah 10.000 pohon yang bertanam. Tinggikan perabot, intinya yang bersifat elektronik terutama yang mudah hancur, mengungsi secara mandiri. Ya seperti kemarin itu saya nggak tahu apakah betul ada di kelas ini jalan akhirnya saya bawa pulang. Ngungsi mandiri itu enak waktu itu. Saya senang. Kenapa? Mau kemana ngungsi Pak? Kemana? Cari masjid dan musala terdekat. Ya. Masjid, musala, kantor, sekolah. Ya. Kenapa? Untuk mendirikan rumah-rumah ibadah dan rumah-rumah pendidikan seperti itu mereka lakukan kajian itu jauh dari bencana. Kecuali di daerah yang memang terletak di daerah potensi bencana sama sekali. Apapun yang digunakan adalah hal yang bermanfaat ya dilakukan. Mandikan istri, pastikan rumah dikunci. Jangan nanti kos-kosan ditinggal pas pulang laptopnya sudah tak ada. Oke ya. Ini pada comment center nanti yang personal off kalian akan ke sana. Dan tolong apabila bencana terjadi kami punya call center 112 bebas pulsa 24 jam on. Tidak dijawab oleh mesin tapi dijawab oleh call taker. Ya, jadi begitu ditelepon akan diangkat oleh petugas. Oke, ini SOP. SOP ini panduan kami dalam bertugas, laporan harian jelas. Setiap hari itu menerima laporan, memilah informasi. Kadang juga tidak semua laporan itu layak disampaikan. Saya pernah melihat sebuah laporan bencana banjir di daerah Pengambiran, bilangnya airnya sudah ada orang dewasa tangannya diginikan. Tapi saya lihat di fotonya itu di belakang ada sebuah mobil Avanza, bannya saja nggak tenggelam. Jadi saya telepon yang melapor karena ngelapor lewat WA, tolong bapak dicek lagi fotonya mobil di belakang taruh ini di atas genteng atau di mana itu. Akhirnya cari tahu lagi ternyata orangnya berdiri dalam got. Ya kan? Jadi seperti itu kami harus pilah itu, terus menerima laporan dan mengarsipkannya. Kemudian laporan tersebut kami rangkum setiap hari dan di akhir bulan direkap. Itu jadi laporan bulanan akan kita sampaikan setiap bulan ke BNPB. Nah, ini aktivasi posko tanggap darurat. Di sini jelas siapa saja yang bertanggung jawab. Di pelaksana siapa saja. Penanggung jawabnya itu aja menindaklanjuti SK penetapan status darurat. Jadi tanggap darurat tersebut begitu terjadi bencana tidak serta-merta langsung wah ini statusnya sudah darurat, tanggap darurat, belum. Ada kajian. Itu dilakukan kajian cepat atau quick assessment. Nah, di situ dicari tahu kondisi terakhir, kebutuhan mendesak dan potensi keberlanjutan bencana. Dan atas kondisi tersebut direkomendasikan beberapa hal. Nah, dari rekomendasi tersebut dikeluarkan kondisi atau sebuah surat yang namanya surat pernyataan kondisi darurat bencana. Sejalan dengan surat tersebut dikeluarkan juga SK Wali Kota bahwa status tanggap darurat sudah ditentukan. Dan status tanggap darurat tersebut jelas di daerah mana dan sampai tanggal kapan. Itu berbatas tempat dan berbatas waktu. Seperti kemarin 4 kecamatan selama 2 minggu. Begitu selesai, habis 2 minggu